Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada uh, video kali ini kita akan mereview proposal mahasiswa terutama di pendahuluan atau di bab 1 atau di latar belakang. Ini bisa menjadi bahan untuk bagi yang mau membuat latar belakang bagaimana seharusnya, jadi bisa lebih mudah dalam membuat bab 1 ini. Jadi pada latar belakang yang pertama kali itu yang ditulis adalah apa objek yang mau diteliti, ya. Pada penelitian ini saya akan lihatkan judul proposal penelitian ini misalnya di bawah, ya, di bawah sini adalah pengaruh pupuk hijau Grignard Chromolaena odorata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun. Ini kurang tanaman mentimun. Jadi objeknya adalah kita bicara tentang mentimun. Jadi dibahas pertama kali adalah apa itu tanaman mentimun, apa manfaatnya tanaman mentimun. Itu jadi dibahas di paragraf 1 atau 2, sekitar 2 paragraf cukup, tidak perlu 3 atau 4 paragraf, lebih bisa menjenuhkan. Kita nggak terlalu banyak-banyak sebenarnya paragraf dalam membahas satu objek. Jadi ada sekitar 2 tanaman mentimun, termasuk tanaman merambat, tanaman yang dibudidayakan di Indonesia. Kemudian apa manfaatnya sehingga sangat penting di paragraf kedua itu sangat penting dia perlu dibudidayakan terutama untuk anak pertanian, ya. Kemudian setelah bercerita tentang mentimun dan manfaatnya, baru diceritakan produksinya, karena dalam penelitian ini tadi kan judulnya untuk meningkatkan hasil, ya, hasil dari tanaman mentimun. Maka kita yang akan kita bahas adalah hasilnya, jadi produksinya. Itu yang akan menjadi permasalahan nanti untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi hasilnya ini lihat di paragraf kedua dan ketiga, ya. Pada paragraf 2 dan ketiga kita buka dulu open biar mudah mencoretnya. Pada paragraf kedua dan ketiga terlihat bahwa pada tanaman mentimun tersebut ada data produksi dan luas lahannya. Namun setelah dilihat di komentar, ya, ini paragraf 2 dan 3. Ini paragraf 3 ini paragraf 4 yang ini paragraf 4. Terlihat di paragraf 3 dia bercerita tentang data dan luasan daripada tanaman mentimun berdasarkan data dari Pusat Statistik di Kabupaten Kuantan Singingi. Berarti dia bercerita tentang luasan dan produksi tanaman mentimun di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian di paragraf keempat dia bercerita tentang data statistik, ya, tanaman mentimun secara nasional di sini, secara nasional. Jadi dalam menulis sebuah pendahuluan atau latar belakang seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya data umum lebih dahulu secara nasional, baru kita bercerita secara khusus. Artinya ini kalau ini data nasional, ini seharusnya di paragraf 3. Setelah data nasional Indonesia, maksudnya di sini baru kita mengerucut ke provinsi. Kemudian baru mengerucut ke kabupaten. Jadi kalau Kabupaten Kuantan Singingi ini kan beradanya di Riau, boleh data Riau. Kalau enggak, jadi data Riau dulu, jangan data Kabupaten Kuantan Singingi. Itu yang berada di komen. Tapi di sini tadi ada tinggal juga, ya. Kalau untuk skripsi ini, proposal ini ada istilah, kalau ada kita punya istilah nama Latin, bahasa asing, jangan lupa ditulis tulis miring
semua yang nama bahasa asing. Ini yang kedua ya, untuk data produksi. Ini data produksi penting karena dari data produksi ini kita kan rencana mau meningkatkan hasil. Jadi komentar saya di paragraf 3 dan 4 tersebut adalah bahas dulu data BPS produksi Mentimun 2 tahun, itu paling sedikit itu seharusnya itu 3 tahun terakhir ya. Di Riau berapa, baru sajikan data di Kabupaten Kuantan Singingi ada tidak produksi mentimunnya di sini dikomentari ya. Dan ini datanya data 2011 ya, data 2012. Sedapat mungkin kalau mau menyajikan data, kalau sekarang tahun 2020 minimal data 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir lah, itu data 2017, 18, 19. Kalau dimulai dari 4 tahun terakhir berarti dari 2016, 17, 18, 19 ya. Usahakan jangan dari tahun 2011, 2012 itu sudah hampir 9 tahun atau 8 tahun ya. Kemudian setelah menampilkan data tentu kan kita bahas data yang dihasilkan itu dibahas. Ternyata berdasarkan data terjadi penurunan hasil. Apa penyebabnya? Jelaskan juga di sini. Mungkin usaha petani dalam budidaya belum dilakukan secara maksimal. Kenapa dia tidak melakukan budidaya secara maksimal? Ternyata ada masalah. Itu yang harus ditampilkan setelah itu. Kita kalau membuat sebuah latar belakang, setelah menampilkan data itu, ceritakan juga setelah itu apa yang menjadi masalah. Jadi kalau di penelitian ini masalah yang dihadapi petani itu adalah sulitnya ditemui tanah subur sehingga petani itu sehingga produksi tanaman petani itu rendah. Kurangnya tanah subur. Jelaskan lebih rinci lagi. Jadi pada sebuah pendahuluan itu kita membahas itu mengerucut, jadi dari umum ke yang rinci. Jadi apa masalahnya tanah sudah subur? Lebih rincinya apa? Jenis tanahnya apa? Khusus di Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh tanah PMK. Nah, ini dikomentarkan di sini beberapa huruf ada yang salah ya. Tapi itu enggak penting. Yang penting sekarang di pembahasan ini harus dijelaskan PMK itu apa permasalahannya lebih rinci lagi. Jadi kalau ditemui masalah tanah di Kabupaten Kuantan Singingi tidak subur, harus jelaskan tanahnya tanah seperti apa tidak subur. Jelas tadi dijelaskan PMK. Sekarang jelaskan lagi apa masalah dari tanah PMK itu sendiri. Seharusnya di kalimat ini sudah bercerita masalah tanah PMK itu sebenarnya adalah dia masam, keracunan aluminium, kurang bahan organik, dan miskin unsur hara. Di sini seharusnya sudah ada penjelasannya ya. Di sini belum ditemui ya. Ditemui itu ini untuk penjelasan tentang tanah PMK yang miskin unsur hara, masam itu bisa dipakai, harus pakai literatur pendukung, harus ada sumber, bukan pernyataan kita saja, harus ada yang menyatakan literatur pendukungnya, sehingga nanti di akhir kalimat perlu diatasi masalah tersebut. Baru kita masuk kepada solusi. Solusi inilah yang akan kita teliti. Jadi sehingga kita atasi dengan pemberian pupuk organik untuk membuat tanah PMK menjadi subur. Contohnya adalah pupuk yang akan kita teliti untuk menyuburkan tanaman mentimun tadi, yaitu pupuk hijau krinyo. Maka nanti di paragraf selanjutnya barulah nanti saudara kita bahas tentang kenapa pupuk hijau krinyo ini yang dipakai. Mengapa pupuk hijau krinyo? Karena ternyata berdasarkan hasil analisis dengan literatur ya, sumber literatur, dia mengandung nitrogen sekian, fosfor sekian, kalium sekian, itu dia. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau dia mengandung hal seperti itu berarti dia cocok sebagai pupuk. Tambahkan minimal 2 atau 3 literatur pendukung yang menjelaskan bahwa
pernah dilakukan penelitian menggunakan pupuk hijau kerinyu. Jadi perlu lagi dijelaskan, perlu literatur pendukung sama kita 2 atau 3 literatur pendukung yang menjelaskan pupuk hijau kerinyu ini pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Apa saja penelitian sebelumnya yang menggunakan pupuk hijau kerinyu? Ini salah satunya dimasukkan adalah hasil penelitian Luik 2005 yang mengenai pengaruh pemberian pupuk hijau kerinyu pada tanaman jagung, menunjukkan pemberian pupuk hijau kerinyu 30 ton mampu meningkatkan kandungan NPK. Jadi minimal sumber literatur ini ada 2 atau 3 yang bercerita tentang penggunaan pupuk hijau kerinyu dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sedapat mungkin usahakan tanamannya harus serumpun. Artinya di sini tanaman jagung kan tanaman pangan ya. Kalau mentimun tanaman buah sayur dia ya, sayur maksudnya bukan buah, sayur. Jadi kalau tanaman sayur itu dapat literatur pendukung juga tanaman sayur, karena beda dari segi bentuk tubuhnya aja tanamannya beda, tentu dia penggunaan dosis juga berbeda gitu. Jadi jagung dengan timun kan berbeda. Sedapat mungkin cari minimal kalau tidak timunnya ditemukan sayuran seperti selada yang pernah kelompok sayur-sayuran atau buah dalam bentuk sayuran. Timun, tomat mungkin yang pernah memakai itu, atau sayur-sayuran lainnya gitu ya. Jadi minimal ada 2 atau 3, sehingga nanti ini mahasiswa sudah nambahkan Yanda Manik 2009 menyatakan kerinyu mengandung unsur hara nitrogen yang tinggi sehingga cukup potensial digunakan sebagai bahan dasar pupuk organik. Karena sebenarnya ini enggak apa juga, seharusnya ini penelitian memang yang menggunakan pupuk ini untuk tanaman ya, lebih mengerucut. Ini terakhir dinyatakan berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul. Sebenarnya sebelum ke sini ya, setelah kerinyu ini perlu sedikitlah kata pengantar berdasarkan latar belakang ini di sini ya, di bawah ini. Berdasarkan pemikiran di atas perlu diteliti mengenai ya, boleh juga berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh pupuk hijau kerinyu Bromelaena eudorata terhadap pertumbuhan dan hasil mentimun Cucumis L. Itu dia. Jadi perlu diperhatikan, yang paling perlu diperhatikan adalah kita membahas itu dari mengkerucut dari umum. Jadi dia kayak seperti kerucut ini, segitiga ya, segitiga. Dari membahas yang umum lama-lama mengecil yang dibahas itu. Dan wajib, ini wajib loh, kalau dalam sebuah bab 1 itu wajib ada menyajikan masalah. Jadi harus ada masalah, bukan mencari masalah, tapi memang harus ada masalah, sehingga masalah ini akan kita pecahkan melalui sebuah penelitian. Kalau nggak ada masalah, ngapa diteliti, ya kan? Itu dia. Jadi wajib ada masalah. Kalau ada masalah berarti ada solusi. Ada solusinya. Kalau ada solusi, jelaskan solusi itu apa, dan harus ada literatur pendukung, baik itu hasil penelitian dari jurnal atau dari buku yang juga pernah minimal mencobakan ya, karena dalam sebuah penelitian itu kita perlu pendukung ya, apalagi kalau riset untuk anak tingkat S1 gitu ya. Sekian koreksian review kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.